Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan memberi kesehatan serta melapangkan pikiran kita untuk menerima pelajaran ini. Kita akan membahas tentang contoh dari teks eksplanasi untuk kelas 11 SMA. Marilah kita menyimak pembelajaran contoh dari teks eksplanasi ini. Untuk memahami teks eksplanasi, marilah kita memperhatikan contoh teks eksplanasi di bawah ini. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Pengangguran seperti sebuah penyakit yang secara kronis menyerang segi kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak formula penanganan yang diambil, namun permasalahan ini belum juga tuntas. Bukan hanya Indonesia, permasalahan pengangguran ini ditemukan di hampir semua negara. Setiap pemerintah di dunia menjadikan masalah pengangguran menjadi agenda utama. Secara umum, banyak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Secara spesifik memberikan definisi tentang pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu atau secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan adalah pengangguran. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda. Akibatnya, kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Penyebab lainnya adalah pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan buruh. Akibat terjadinya pengangguran yaitu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tentunya tidak mendapat penghasilan. Adapun yang tidak berpenghasilan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kerawanan sosial dan jumlah gelandangan yang meningkat pesat sehingga berpotensi menimbulkan kriminalitas. Dari seluruh uraian di atas sudah jelas bahwa pengangguran adalah masalah besar yang harus segera dicarikan solusi. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Dengan semakin baiknya kondisi lapangan kerja, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi atau diatasi. Di samping itu, upaya mengurangi pengangguran pun dapat dilakukan dengan memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Langkah yang lebih baik lagi adalah jika kita mampu memberikan keterampilan yang memadai untuk mempekerjakan masyarakat usia kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Semua langkah ini harus segera kita ambil agar masalah pengangguran segera terselesaikan. Sumber www.materikelas.com.
Berdasarkan contoh di atas, teks eksplanasi dapat diartikan sebagai teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulis. Teks eksplanasi kompleks dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yakni teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta ataupun mengandung pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hanya saja sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta yang menurut penulisnya memiliki hubungan kausalitas dan bukan pendapat penulis itu sendiri. Sementara itu, contoh teks eksplanasi pengangguran menyatakan hal-hal berikut. 1. Menjelaskan fenomena sosial yaitu pengangguran. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan pernyataan pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial. 2. Terdapat pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan pernyataan perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda. Akibatnya, kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. C. Karakteristik eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi termasuk ke dalam genre faktual. Di dalamnya dijumpai sejumlah fakta yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca ataupun pendengarnya tentang terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya karena objek pembahasannya mencakup bidang tertentu. Di dalam teks eksplanasi akan dijumpai kata-kata ataupun peristilahan yang terkait dengan bidang yang dibahasnya itu. Sebagaimana yang tampak pada contoh teks pengangguran, teks eksplanasi merupakan teks yang berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para pembaca ataupun pendengarnya. Dalam hal ini terkait dengan sebab akibat pengangguran. Dengan membaca teks tersebut, pembaca atau pendengar menjadi tahu sebab-sebab dari pengangguran dan mendapat wawasan pula tentang akibat-akibatnya. Tema tentang pengangguran dapat pula dikembangkan ke arah pembahasan tentang macam-macam pengangguran, tingkat pendidikan orang-orang yang menganggur, kelompok tenaga keahlian yang lebih banyak menganggur, atau tentang lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Karena fungsinya yang berbeda, teks seperti itu tidak dikategorikan sebagai teks eksplanasi, melainkan sebagai teks laporan hasil observasi. Itu ya bedanya antara teks eksplanasi dan teks observasi. Tema tentang pengangguran dapat pula disajikan dalam bentuk langkah-langkah, tip atau kiat menghindari pengangguran. Namun teks demikian tidak dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi, melainkan teks prosedur. Jadi jelas ya perbedaan antara teks eksplanasi, teks observasi, dan teks prosedur. Tema yang sama tentang pengangguran dapat pula dikembangkan ke dalam sebuah teks yang di dalamnya memiliki tokoh, latar, dan tema.
karena memiliki struktur yang berbeda. Teks seperti itu dikategorikan sebagai teks narasi, mungkin sebagai cerpen, novel, atau yang lainnya. Walaupun bertema tentang pengangguran, tetapi fungsi teks-teks tersebut tidak untuk memberikan wawasan tentang proses atau sebab akibat terjadinya sesuatu. Nah, isi teks dibagi beberapa, ini ada teks eksplanasi, laporan hasil observasi, dan prosedur. Perbedaannya apa? Kalau eksplanasi itu sebab akibat proses terjadinya sesuatu. Kalau laporan hasil observasi, jenis pengangguran, tingkat pendidikan. Prosedur, langkah-langkah menghindari pengangguran. Ini ya perbedaan isi berdasarkan jenis teksnya. 2. Struktur teks eksplanasi. Secara umum, struktur atau bagian-bagian teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau menyimpulkan. A. Pernyataan umum berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. B. Urutan sebab akibat berisikan tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. C. Interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Sumber lain menjelaskan bahwa struktur teks eksplanasi bentuk oleh bagian-bagian berikut. A. Identifikasi fenomena. Phenomenon identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. B. Penggambaran rangkaian kejadian, explanation sequence, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. 1. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. 2. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. C. Ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Struktur teks eksplanasi, identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan. Nah, identifikasi fenomena dibagi lagi latar belakang kejadian, proses kejadian, kronologis, dan kausalitas. Ulasan mengomentari konsekuensi. Struktur teks eksplanasi. 3. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagaimana teks yang lainnya, di dalam teks eksplanasi, kata-kata dan kalimatnya ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut relatif berbeda dengan yang berlaku pada jenis teks lainnya. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks non-fiksi lainnya seperti teks prosedur atau teks laporan. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. A. Penggunaan konjungsi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. 1. Konjungsi kausalitas yang digunakan dalam teks eksplanasi antara lain sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu, karena itu, oleh karena itu, sehingga, sampai, maka, makanya. Contoh, ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran.
Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. B. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda, sehingga kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. C. Akibat terjadinya pengangguran, yaitu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. 2. Konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, termasuk di dalamnya adalah penggunaan penerang kebutuhan waktu. Berikut contohnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kemudian kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Setelah itu rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. B. Penggunaan kata ganti. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena tersebut berupa kata benda, baik konkret ataupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, karena objek yang dijelaskannya berupa fenomena, tidak berbentuk persona atau non-human participation. Dalam teks eksplanasi pun banyak ditemukan kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. C. Penggunaan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya yang banyak digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, maka istilah ekonomi dan sosial yang akan banyak muncul. Pemaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah, bukan lagi kamus umum. Dengan demikian pemahamannya pun akan lebih tepat sesuai dengan bidang masing-masing. Prosedur pembelajaran eksplanasi. Untuk mempelajari teks eksplanasi dengan baik, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi atau mengenal informasi-informasi penting yang ada di dalamnya, baik yang berupa pengetahuan ataupun urutan kejadian. 2. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. 3. Mengkonstruksi informasi-informasi penting di dalam teks eksplanasi menjadi sebuah teks yang lebih ringkas dan memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tertulis. Demikianlah pembahasan tentang contoh dari teks eksplanasi. Tadi sudah dicontohkan dengan judul pengangguran. Cobalah ditulis dalam buku latihan bahasa Indonesia satu contoh teks eksplanasi dalam bidang yang lainnya. Silahkan dibuat dalam satu wacana teks eksplanasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa-siswi kelas 11 SMA. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.